Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18, hingga pasal kedua, ayatnya yang ke-5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajarkan kami untuk mengasihi firman-Mu. Jadikanlah itu sebagai sukacita kami setiap hari. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 2 ayat yang kelima. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sahabat Scripture Union Indonesia, kesediaan kita untuk mendengarkan seorang pembicara sering dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan orang itu berkata-kata, tidak terkecuali pemimpin rohani. Semakin bagus retorikanya, semakin besar kepercayaan kita. Paulus dengan sangat tegas mengatakan, orang percaya tidak akan pernah menggunakan hikmatnya untuk mencari bukti atau pembenaran manusia. Bagi mereka, Injil adalah hikmat Allah yang berbeda dengan hikmat manusia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat mengenal Allah dengan hikmatnya sendiri. Sepintar apapun manusia mencari bukti dan pembenaran, ia tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan benar tanpa Kristus. Kristus adalah sumber hikmat orang percaya. Di dalam Dia ada kekuatan dan hikmat Allah. Paulus ingin menyadarkan jemaat di Korintus bahwa iman mereka haruslah bergantung pada Yesus Kristus, bukan pada perkataan siapapun, termasuk Dia sendiri sekalipun, yang terdengar penuh hikmat.
Siapapun yang hendak menggunakan hikmat perkataan manusia untuk percaya kepada Allah akan gagal. Justru semua itu hanya akan menjauhkan kita dari Allah. Salah satu buktinya sudah dialami jemaat di Korintus. Mereka terpecah karena mereka mengandalkan hikmat perkataan manusia yang memuaskan pemikiran mereka. Hal ini tidak berbeda dengan gereja masa kini. Tidak sedikit orang Kristen yang mencari gereja yang bisa memuaskan pikiran mereka. Namun, jangan sampai iman kita bergantung pada hikmat manusia yang sekedar memuaskan rasa penasaran dan superioritas. Hikmat Allah bukan untuk memuaskan logika manusia, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Carilah hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Ingatlah, iman yang dianugerahkan kepada kita bukan hasil kehebatan retorika manusia, melainkan karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ialah yang akan terus menolong dan memimpin kita dalam pertumbuhan iman. Karena hikmat-Nya lah kita mengalami perubahan hidup serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, sumber hikmat sejati. Jauhkan kami dari keinginan mengandalkan diri sendiri, dan tuntunlah kami untuk hidup menurut kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.